Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang menarik ya yang disampaikan oleh Tenovi sekarang terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Gary begitu ya, terkait yayasan juga begitu. Yang dimana dalam sebuah live di kanal sebelah mengatakan bahwa periksa saja tuh si Gary begitu ya, periksa gitulah gitu ya. Dan di sana juga dengan apa yang sudah dilakukan Gary membuat pengacara Tenovi sekarang bersuara, dan ada juga tanggapan para netizen yang menarik untuk kita reaksi semeton ya. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Ngancam. Nggak takut sayang. Lebih keras lah. Usaha terus ya. Semangat. Hei, kalian siapa? Bukan orang yayasan lagi. Dan tidak berhak memberikan statement apapun terkait yayasan. Nggak usah ngomongin soal yang 90 juta. Karena itu udah ada pertanggungjawabannya ya. Jadi nanti tinggal dibuktikan aja. Dan jangan lupa ya, itu kamu juga ada 100 juta, mana pertanggungjawabannya. Jangan lupa itu. Ya. Jadi pihak bank sudah dikonfirmasi adanya terkait print mutasi dari 2022 sampai 2025. Tapi yang dibahas cuman 90 juta itu. Bingung ya? Dari 2022 sampai 2025 clear cuma 90 juta yang dipertanyain, padahal 90 juta itu udah ada pertanggungjawabannya loh. Dari Setara pun sudah tahu dan sudah ada koordinasi sama orang-orang yayasan gitu. Jadi mau dituduh apa lagi? Serang lagi, cara lain, mau ngeluarin siapa lagi habis ini? Pemainnya siapa lagi untuk memperpanjang episode semuanya? Cuman mau tanya sih, itu aja. Ya, siapa lagi yang dikeluarin untuk memperpanjang episode ini ya? Kemungkinan bisa saja terjadi ya. Kita tidak bisa menerka dan menebak semeton ya. Dan itu pernyataan Tenovi. Coba kita dengarkan juga pernyataan dari pengacaranya ya. Ini dia. Pun selalu diaudit setiap tahunnya. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa data-data audit dari tahun 2022 hingga sampai di tahun terakhir ini itu tidak ditemukan tindak pidana apapun. Jadi yang ditemukan ini hanya dana 90 juta. Sementara 90 juta ini sebagai dana talangan yang dimana Tenovi bisa mempertanggungjawabkan itu. Artinya bahwa di tahun-tahun sebelumnya sejak adanya audit tidak ada sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Yang ingin saya katakan juga teman-teman, bendahara yang baru muncul ini, Ibu P ini adalah orang yang dibantu oleh Tenovi yang pada saat itu beliau ini purna tugas, sehingga keadaannya juga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya ya tentunya. Pada akhirnya Tenovi itu mempekerjakan beliau dan menggaji menggunakan dana pribadi Tenovi ya, sehingga sangat saya sayangkan kenapa beliau ini muncul ke ruang publik dan malah menyerang Tenovi. Saya juga melihat anak beliau ini juga dibiayai ya oleh Tenovi. Tenovi ada melihat biaya sekolah daripada anaknya. Jadi cukup miris kalau seseorang yang telah baik kepada kita malah ikut menyerang. Dan ada juga seorang pramugara kalau tidak salah berinisial A yang pada saat itu telah dipecat oleh tempat dia bekerja dan membutuhkan pekerjaan. Karena kebaikan Tenovi, akhirnya Tenovi mempekerjakan beliau ini sebagai supir ya kalau nggak salah, yang dimana digaji menggunakan dana pribadi Tenovi juga. Jadi dipekerjakan selama 1,5 tahun. Kesimpulannya adalah saya sangat menyayangkan dengan munculnya orang-orang baru ini yang kemudian menyerang Tenovi di ruang publik ya. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang menurut mereka melanggar daripada peraturan atau melanggar hukum, ya silakan saja langsung ke pihak yang berwajib atau didiskusikan dulu. Jadi nggak perlu lagi muncul ke ruang publik, karena terus terang kami sebagai tim dan juga Tenovi sangat menginginkan bahwa kasus-kasus ini segera berakhir. Jangan lagi mengganggu kita di ruang publik. Jangan ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan semata. Saya yakin teman-teman banyak sekali kasus-kasus yang pantas untuk menjadi perhatian kita semua. Jadi kita doakan teman-teman supaya permasalahan ini bisa segera selesai. Saya juga menghimbau buat siapapun yang merasa bermasalah dengan Tenovi, jangan lagi muncul ke ruang publik dan silahkan
tempuh jalur hukum, maka kami akan lawan di jalur hukum. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Menarik memang semeton ya kalau kita lihat perjalanan dari kasus ini begitu. Seperti kita lihat kemarin, ternyata semua yang dekat sama Tenopi ini disebut sebagai pengkhianat, pengacaranya, teman dekatnya bahkan ya. Dan sekarang karyawan yang selama ini dia angkat, dikasihani lah kalau bahasa kasarnya ya, itu juga mengkhianati begitu. Sebenarnya timbul juga pertanyaan, ini ada apa ini kok bisa seperti ini begitu ya. Sehingga sekarang Tenopi tinggal sendiri ya menghadapi semua tekanan, semua pengkhianatan yang dialami dalam kasus ini begitu. Semakin menarik semeton ya. Dan kita akan mendengarkan juga ya netizen ya menanggapi kasus ini. Ini dia. Pernah menggigit lengan orang yang pernah membantu. Jangan. Dan kalau jadi karyawan itu jelas tuh. Jangan melubangi kapalmu sendiri. Kamu akan ikut tenggelam. Jangan meludahi piring di mana kamu makan di sana. Jangan. Om, katanya jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah membantumu karena bisa melukai kepercayaan. Nah, pendapat Om gimana? Sebenarnya hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Ketika ada orang lain yang menolong atau membantu kita, tapi pertolongan yang kita terima itu kita balas dengan hal yang tidak baik, sebenarnya kita sedang mematikan diri kita sendiri. Kita mematikan berkat yang kita terima. Jadi belajarlah untuk bisa berterima kasih, apalagi kepada orang-orang yang pernah menolong dan membantu kita. Tuh guys, apa yang tadi diomong itu udah bener banget ya. Kalau hidup kita pengen barokah, penuh kelimpahan, jangan sekali-kali kita menjelekan, apalagi memfitnah orang yang telah menolong kita. Mungkin saja orang yang menolong kita itu dulunya itu hanya menolongnya nggak seberapa, nggak membuat hidup kita kaya ataupun makmur, mungkin juga masih kurang untuk kebutuhan kita. Tetapi tetap kita tidak boleh menjelekan, apalagi memfitnah orang yang telah menolong kita, apapun alasannya. Seperti contoh Tenopi ini nih, saya dengar dari berita dia itu sekarang katanya sedang merasa dikhianati, merasa kecewa, merasa sakit hati oleh orang-orang yang dulu pernah ditolongnya. Tidak semua memang, tapi ada beberapa orang yang dulu ditolongnya malah menusuknya dari belakang. Mungkin yang kita lihat ini Tenopi hanya mencoba klarifikasi sana sini. Tetapi yang bagi yang melakukan itu terhadap Tenopi, apakah tahu apa yang dilakukan Tenopi di luar klarifikasi tersebut? Mungkin saja Tenopi itu sudah memaafkan kalian, mungkin juga Tenopi itu langsung berdoa sama Allah. Dan Tenopi apabila diperlakukan benar, diperlakukan seperti ini, dia itu menjadi orang terzalimi. Dan tahu sendiri kan, doa orang terzalimi itu langsung tembus sampai yang di atas. Mungkin tidak akan terasa sekarang, tapi pasti nanti akan terasa. Ya, dan bagi siapapun juga ya, apabila orang yang pernah menolong kita itu ada kesalahan, apabila ada suatu aib atau apapun itu yang benar-benar terjadi, janganlah kita langsung ngomong-ngomong terhadap yang lain, itu menambah dosa. Ya, lebih baik bicara secara kekeluargaan, bicara secara gentle lah, bicara dari hati ke hati dengan orang yang telah menolong kita itu apabila ada kesalahan. Kalau misalkan malah membuka di depan umum atau sebagainya macamnya, kita yang melihatnya pun menjadi takut terhadap orang yang menceritakannya. Karena apa? Oh, ini orang kok kayak gini ya? Udah ditolong kok mentung. Kan aneh gitu istilahnya. Ya, itu akan menimbulkan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang menontonnya. Mungkin saat melakukan preskon seperti itu ada kepuasan, kebanggaan tersendiri, tapi kita yang melihatnya, kita yang bisa mengerti semuanya, justru kehilangan kepercayaan terhadap orang yang melakukan itu semua. Jadi jika hidup kalian ingin banyak barokah, jangan sekali-kali menjelekkan apalagi memfitnah orang yang telah menolong kalian semua. Ingat itu, karena ini akan berdampak sekali terhadap hidup kalian. Untuk Jerry Julian ya, gua mau nanya dan mengomentari dari preskon yang lu lakuin dan berita-berita lainnya. Pertanyaan gue yang pertama, lu kan jadi ketua yayasan itu kan tahun 2024, cuma sebentar lalu dipecat. Lalu masalah AS pun juga tahun 2024. Kenapa lu minta audit dari tahun 2022? Pertanyaan kedua yang paling penting, lu nggak inget muka kayak gini, muka Tenopi kayak gini, kecapean, kepanasan, terus juga nangis gara-gara digigit ODGJ, mungkin juga sempat sakit gara-gara ngurusin ODGJ selama barang-barang malu. Lu nggak inget muka kayak gini. Komentar gua, kok kesannya kayak lu mencari-cari kesalahan sampai nunggu audit tahun 2022. Gua bisa ngebayangin seandainya lu nasabah prioritas pun ya, itu nungguin hasil printnya pasti nggak sebentar dong, lama. Gak ada kerjaan lu ya sampai nunggu lama kayak gitu.
Dan setelah hasil auditnya keluar, lu hanya menemukan 90 juta yang diambil sama dia. Yang diambil sama dia pun itu untuk operasional menunjang kemanusiaan dengan membeli sebuah mobil. Itu pun untuk menambahi. Dan pertanyaan gue lagi, apa lu nggak ingat? Selama ini, mungkin yang dia sumbangkan untuk yayasan itu jauh lebih besar daripada 90 juta yang diambil. Gue pikir kalau seandainya dia benar-benar ngambil 90 juta pun itu wajar. Karena uang yang dia sumbangkan itu jauh lebih besar pastinya juga, gue yakin itu. Apalagi yang diambil ini untuk membantu operasional dan untuk mendukung kemanusiaan dari yayasan. Nah pertanyaan gue, ngapain lu audit dari tahun 2022? Dan lu nggak menemukan kejanggalan-kejanggalan lain dari hasil printout itu, printout laporan keuangan. Dan kenapa gitu dari hasil itu lu hanya nemuin 90 juta, terus lu dengan PD-nya melakukan preskon? Tahu nggak? Kalau orang yang mengerti ya, malah kita ngeliatnya malu gitu. Dari tahun 2022 bayangin, lu hanya menemukan satu hal soal 90 juta yang itu pun digunakan untuk menunjang operasional kemanusiaan yayasan. Dan lu keluar ke sana seperti apa sampai lu bawa buku kopi lah apalah. Lu apa-apaan sih? Nah ini aja pertanyaan gue dari gue, coba tolong dijawab ya. Gue bukan membela siapapun juga, cuma ini aneh buat gue pribadi. Kenapa? Apa lu ada dendam pribadi dengan Tenopi? Atau ada hal-hal lainnya? Atau apa sebenarnya? Gue minta seperti ini penjelasan dari Bang Gary, kenapa? Supaya clear semuanya sebelum semakin terlambat. Oke? Nah itu sebetulnya ya memang masuk akal apa yang disampaikan oleh netizen tadi yang mempertanyakan itu ya. Dan itulah yang terjadi ya. Tapi yang lebih mencengangkan sebetulnya ketika Tenopi hadir dalam sebuah live di kanal sebelah ya, mengatakan bahwa coba periksa Gary gitu ya tentang apalah gitu ya. Ini dia videonya. Ya, tuh si Gary itu suruh cek narkoba tuh. Gue tahu semua dari ART, dari Ami, Mbak Ami kakak ipar saya, pengasuh, semua itu saudara saya semua. Tahu info-infonya. Semua gajinya dikorup tuh Mama Mami Popi. Dari gaji awal minta 2.500.000, kenapa digajinya 2.250.000? Setiap 3 bulan harusnya naik gaji, tapi enggak mulu. Ini baru tahu sekarang saya sama anak-anak yang dimasukin kerja. Semua. Oh begitu Parah. ya. Parah bener. Kemarin aku baru dapet. Mbak Popi ini kan yang apa, yang mantan suaminya pilot itu yang kena narkoba ya Mbak ya? Iya kan ya? betul. Iya Oh, bener. betul Mami Popi. Oh bukan Tenopi ya? Pramugari Bukan Tenopi, juga. mohon maaf ya. Mantan pramugari cuma diambil gitu. sama Teteh. Seniornya Tenopi kan. Iya senior. Makanya aku kesel banget kemarin dapet info dari anak-anak. Kan nggak ngomong juga, nggak tahu diancam, nggak tahu apa ya. Kalau saya kan masukin kerja kan saudara saya semua. Pas kemarin ngomong, gaji kamu berapa sekarang? Sekian sih. Hah? Perjanjian awal kan Teteh ngomong segini, kok dikasih segini? Waduh, nggak beres ini, pantesan ya tadi. Oh begitu, kok gini ya? Capek juga sih dengan Mami Popi. Iya. Apa sih? Jadi kayak apa ya? Jadi kalau aku misalnya ada laporan Mami Popi kelakuannya begini-begini, jangan sampai diaduin ke Tenopi. Dia takut banget sama Teteh, tapi menghalang-halangi gitu. Sifat-sifat keburukan dia tuh nggak mau dilaporin ke Tenopi. Padahal anak-anak udah gedek banget sama Mami Popi. Orangnya nggak mau nerima saran dari orang, jadi merasa bener terus gitu kalau dia yang salah. Ya berarti yang problematik ya mereka bertiga dong. Betul. Kena kasus penggelapan dan penipuan perusahaan, ratusan rugi di sini, termasuk guru dirugi. Itu bisa melakukan tindak yayasan. Aja. Tuh kayak si Arbi waktu sakit nawar dirawatnya, pengen di ini nih, pengen di rumah sakit ini, minta dibayarin, padahal kan terserah bos lah kan, mau apa-apa juga, tapi dia maunya kerjanya seenaknya gitu. Ya, ini kalau kita mau lihat orang-orang ini seperti apa guys? Orang-orang ini seperti saya ibaratkan seperti binatang liar. Iya yang hidup benar.
yang kesana kemari buat rusuh sana sini, jika tidak diterima pergi. Dan kalau misalnya mereka mampu menguasai tempat itu, terhadap situasi daerah tersebut. Kalau saya bilang binatang liar itu kayak gini, binatang liar itu mau dijinakin gimana pun, mau dikasih kebaikan bagaimanapun, dia tetap jahat gitu, sama. Jadi dia lebih baik dari anjing dong. Anjing kita kasih makan, kita pelihara, dia nurut loh. Dia inget-inget terus loh, dia kita kasih makan ya. Nah itu sebetulnya ini pembicaraan semakin tegang ya. Takutnya nanti menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang bulan puasa ya. Tapi intinya itu yang terjadi sebetulnya. Kesakitan yang luar biasa memang ketika kita dihianati oleh orang dekat ya. Itu sakitnya luar biasa. Kalau dihianati oleh orang yang baru-baru kita kenal mungkin tidak ada masalah gitu. Tapi ketika kita dihianati sama orang yang selama ini, apalagi kita udah anggap saudara begitu ya, malahan kita kasih kerja begitu ya, dan tiba-tiba dihianati, mungkin sakitnya ini luar biasa. Tapi hebatnya Tenopi ya itu begitu ya, begitu banyak pengkhianatan sendiri dia lawan gitu kan. Kemarin tekanan-tekanan juga pengkhianatan dan informasi-informasi yang menjelekkan pribadi kemarin kita dengar juga ya. Beliau tetap tegar ya dalam menghadapi itu semua. Dan pembelajaran hari ini ya, kita tidak boleh lemah ya, walaupun memang apapun yang terjadi, kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.